Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita akan ngomongin soal akad dalam muamalah. Nah, sebenarnya di dalam muamalah itu nanti akan banyak sekali akad. Nah, di sini kita akan mengulas beberapa akad dalam muamalah tersebut. Sebelum kita membicarakan tentang apa itu akadnya dan lain-lain, kita kenali dulu muamalah itu apa. Muamalah itu berasal dari kata amala yu'amilu muamalah, yang artinya adalah saling bertindak, saling berbuat, ataupun saling mengamalkan. Nah, untuk dalam istilah ini, muamalah itu ada pengertian luas dan ada pengertian sempit. Namun di sini saya mengambil secara umum aja, bahwasanya secara istilah muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Nah, ini berarti masih pengertian muamalah secara luas. Nah, sekarang ini ngomongin yang masalah pengertian muamalah dibagi menjadi dua, yang luas dan juga sempit. Kenapa demikian? Karena seringkali muamalah ini kan hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Nah, sedangkan hukum yang menyangkut satu manusia dengan manusia yang lain itu kan banyak banget. Nah, maka dari itu secara luas muamalah diartikan sebagai aturan Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sehingga dalam kasus misalnya politik, dalam kasus perkawinan, dalam kasus dalam kasus perbuatan pembunuhan itu juga termasuk dalam kategori muamalah. Namun secara sempit, muamalah ini hanya dibatasi dengan akad-akad yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat. Yang mana dalam pengertian muamalah secara sempit inilah yang digunakan sebagai disiplin ilmu fikih muamalah yang akan kita pelajari. Oke, mengenai ruang lingkup muamalah yang dalam arti sempit nih, sebenarnya apa aja sih yang dikaji? Yang dalam hal ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada al-muamalah al-adabiyah dan al-muamalah al-madiyah. Kalau ngomongin muamalah al-abadiyah, adabiyah, mohon maaf. Jadi yang dikaji adalah tentang subjek-subjeknya, subjek-subjek orang yang sedang melakukan muamalah. Mulai dari ijab kabulnya bagaimana, kemudian kerelaan dari pihak-pihaknya itu bagaimana, kemudian etika-etika bisnis misalnya, kemudian penipuan dan lain-lain itu masuk ke dalam ruang lingkup muamalah dalam kategori adabiyah. Sedangkan yang kedua, muamalah al-madiyah, di sini yang dikaji adalah objeknya. Bagaimana sih bendanya, terus bentuknya itu seperti apa. Jadi inilah yang menjadi kategori muamalah al-madiyah, yang mana dalam perkembangannya muamalah al-madiyah ini akan termanifestasi dalam bentuk beberapa transaksi. Entah itu nanti jadinya jual beli karena objeknya ada misalnya, kemudian karena kita sedang membicarakan tentang jasa gitu kan, akhirnya kita pakai akad sewa menyewa atau pakai akad ijaroh dan lain-lain. Oke, mengenai muamalah ini akadnya banyak banget, tapi yang akan kita bahas adalah hanya beberapa saja dan akan dilanjutkan di video yang akan datang. Kali ini yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang jual beli. Nah, sebenarnya jual beli ini apa sih? Kalau menurut istilah udah jelas banget ya, bahwasanya jual beli ini adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang untuk melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar rela. Jadi memang prinsip dari jual beli adalah antaradin minkum. Ada kerelaan antara kedua belah pihak, baik dari pihak satu sampai dengan pihak kedua. Istilah yang lain menyebutkan bahwasanya pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara. Berbicara tentang rukun dan syarat jual beli, di sini kita ngomongin rukunnya dulu. Kalau rukunnya sesuai dengan fikih ada 3.
yaitu ada akad, ada ijab dan qabul, kemudian ada orang-orang yang berakad, jadi ada penjual dan pembeli, dan ada objek akad. Nah, ini mungkin dalam perkembangannya nanti akan bingung apakah bentuk ijab qabulnya seperti apa, kemudian orang-orang yang berakad itu bagaimana, dan objek akad ini seperti apa. Dalam beberapa literatur fikih, ijab qabul ini memang tidak harus selamanya qabil tuh saya membeli ini, kemudian saya menerima uangnya. Tidak melulu seperti itu, namun dalam perkembangannya bisa juga karena sudah terpengaruh oleh urf atau adat istiadat gitu ya, sehingga ada kondisi di mana itu udah disebut dengan ijab qabul. Kayak teman-teman misalnya mau beli permen gitu kan, ya udah ini beli permen Bu 500. Nah, sudah selesai. Itu bisa menjadi kategori ijab qabul yang sudah disepakati oleh orang-orang. Kecuali kalau misalnya untuk pembelian yang sifatnya memiliki nilai yang sangat besar, kayak misalnya jual beli tanah, jual beli apalagi bangunan, itu kan mungkin nilainya sudah semakin banyak, maka akan lebih baik kalau diatur secara rinci. Namun kalau hanya beli-beli yang sifatnya umum, itu bisa menggunakan ijab qabul yang secara adat. Bahkan bisa dikategorikan struk ataupun resi pembelian di supermarket atau minimarket itu juga adalah bagian dari ijab dan qabul. Kemudian yang kedua mengenai orang-orang yang berakad, udahlah ya, nggak perlu dimasalahkan lagi. Namun mungkin lebih ke siapa sih yang berhak gitu untuk melakukan ijab qabul ini, siapa aja gitu, apakah hanya orang-orang yang beragama Islam atau bagaimana. Memang dalam awal-awal literatur fikih disebutkan bahwasanya jual beli ini disyaratkan antara muslim dengan muslim, tapi itu tidak lain tidak bukan dalam pembelian senjata dalam satu kitabnya Imam Syafi'i itu. Tapi bukan seperti itu yang dimaksud, bahwasanya dalam perkembangannya kita tidak bisa membedakan jual beli kepada sesama Islam ataupun non-Islam karena tidak ada tendensi satu sama lain untuk saling menyakiti. Kemudian mengenai objeknya, objek akadnya ini seperti apa sih yang mau dibeli? Itu yang pertama adalah dia harus suci dan mensucikan. Dalam arti yang dijual belikan itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara baik dan barangnya adalah bukan barang yang haram. Dan mungkin disucikan ini ditanyakan juga oleh beberapa teman-teman, bagaimana dengan kulit yang disamak dan lain-lain, maka itu boleh-boleh saja. Kemudian tidak ditaklikkan, yaitu tidak digantungkan. Dalam arti tidak digantung di sini adalah ya kalau sudah dibeli ini adalah mutlak milik si pembeli gitu loh. Kita tidak bisa memberikan syarat misalnya ini akan bisa kamu beli dengan harga sekian ketika matahari terbit dari barat. Nah, itu udah nggak mungkin, itu bukan jual beli namanya. Kemudian yang ketiga adalah tidak dibatasi waktu, karena prinsip dari jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan. Jadi tidak mungkin seseorang itu hanya menjual kepada orang lain dalam kurun waktu. Kalau memang seperti itu bisa jadi namanya adalah sewa menyewa. Kemudian yang ke-4 dan 5 ini akan menjadi perdebatan bagi teman-teman semuanya, yaitu tentang milik sendiri. Kalau di literatur fikih memang jual beli yang dikehendaki adalah yang milkut tam gitu, yang benar-benar kepemilikan secara sempurna gitu. Kemudian diketahui dalam arti objeknya benar-benar diketahui. Namun dalam perkembangannya kita seringkali menemukan di mana kita menjual milik orang lain gitu, atau ada pihak-pihak yang menjual kepada orang lain yang mana barang itu bukan milik dia sepenuhnya. Kemudian yang kedua mengenai barang yang belum diketahui, entah itu dalam bentuk pre-order atau lain-lain. Ini akan kita bahas dalam video sendiri ya. Mengenai macam-macam jual beli, di sini ada 3, kita kategorikan bisa menjadi 3 ya. Ada jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan dan sifatnya disebutkan dalam janji, dan juga jual beli yang barangnya nggak ada. Jual beli yang benda yang kelihatan udahlah, itu udah clear karena itu sudah sesuai dengan syarat yang secara umum gitu. Sedangkan jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji ini adalah kategori jual beli salam. Nah, mengenai jual beli salam ini memang
sudah menjadi adat ya di beberapa daerah dan di Indonesia juga. Bahkan di zaman dahulu ketika Nabi pun juga sudah lazim dilakukan. Jadi apabila ada orang yang melakukan jual beli kemudian disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian sedangkan barangnya belum ada, itu disebut dengan jual beli salam. Dan memang ada juga yang modelnya tidak tunai gitu, tapi pada awalnya dia sudah memberikan beberapa uang kemudian dilunasi di akhir. Jadi ini memang adalah salah satu jenis jual beli yang mana sudah ada ketika masa Nabi dan sekarang pun akhirnya diadopsi menjadi jual beli pesanan atau pre-order itu. Kemudian yang ketiga adalah jual beli yang barangnya nggak ada. Nah ini gimana nih, benar-benar nggak ada barangnya. Kalau barangnya nggak ada ya berarti itu goror banget gitu kan, penuh dengan unsur tipu menipu. Namun jikalau ini dikaitkan dengan jual beli online yang sekarang, memang barangnya nggak ada tapi kan sifat-sifatnya udah disebutkan, jadi itu kategorinya jual beli yang salam. Kemudian jual beli anak binatang yang ada dalam perut. Nah kalau yang kayak gini nih yang nggak boleh. Jadi kayak misalnya kita menjual anak sapi tapi anak sapinya masih belum lahir, itu kan tidak bisa dipastikan berapa ukurannya, dia sehat atau enggak, sehingga tidak bisa ditentukan harganya. Takutnya nanti malah akan merugikan satu pihak. Kemudian yang kedua adalah jual beli muhalaqah. Kalau jual beli muhalaqah ini adalah contoh dari jual beli yang barangnya nggak ada. Ini dalam sebenarnya ini ada barangnya, cuma kita tidak bisa memprediksi. Kayak misalnya jual beli yang tebas itu yang ada di sawah, biasanya ini bagaimana dong? Secara fikih memang tidak diperbolehkan jual beli muhalaqah karena kita tidak bisa memastikan siapa yang akan untung dan siapa akan rugi gitu loh. Bisa jadi pembelinya akan rugi ataupun penjualnya karena sudah dilakukan akad jual beli ketika tumbuhan atau tanaman yang ada di sawah itu belum diketahui harga secara pasar. Namun beberapa ulama memperbolehkan jual beli ini jikalau memang adat istiadat itu sudah menyepakati untuk pembelian semodel ini. Bisa jadi karena sudah ada trik atau ilmu titennya gitu loh yang dilakukan oleh para masyarakat bagaimana untuk menghindari kerugian ataupun bagaimana yang penting juga dalam jual beli adalah khiyar. Apa sebenarnya khiyar ini? Adalah sebuah masa di mana si penjual itu bisa memikirkan kembali mau ngambil atau enggak dari barang yang mau dia beli. Begitu juga dengan penjual. Nah untuk khiyar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah khiyar majelis, yang mana di sini proses pilih memilih itu terjadi ketika keduanya masih dalam satu majelis. Jadi teman-teman kalau misalnya kadang-kadang dalam konteks yang sekarang nih, misalnya udah beli di supermarket kemudian dibawa ke kasir. Nah ketika tisu yang sudah kita ambil di rak tadi itu dengan harga 8.000, tapi ketika di scan barcode-nya oleh mbak-mbak kasir atau mas kasirnya itu kok jadi 10.000, maka di situ kita bisa melakukan khiyar. Aduh, saya nggak jadi beli deh mbak karena kok ternyata harganya beda nih sama yang ada di rak. Nah itu bisa menjadi salah satu contoh khiyar majelis. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Kalau khiyar syarat ini memang ada syarat-syarat yang ditentukan. Biasanya kita beli elektronik kemudian dikasih syarat nih nanti di unboxing secara video. Kalau ditemukan ada sebuah kecacatan maka itu bisa menjadi dikembalikan dan lain-lain. Kemudian yang dengan syarat harus ada video unboxing misalnya, ini disebut dengan khiyar syarat. Kalau khiyar aib adalah ketika misalnya kita membeli baju kemudian ada jahitan yang tidak rapi atau ada yang bolong dan apa itu, dan memang sudah disyaratkan ketika jual beli memang ada ketentuannya, kalau menemukan yang tidak pas maka bisa menghubungi pembeli. Nah maka itu disebut dengan khiyar aib. Selesai dengan jual beli, kita menuju ke pinjam meminjam atau ariyah. Ariyah artinya pinjaman, yang mana artinya adalah memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang dengan cara cuma-cuma. Jadi memang cuma-cuma, nggak ada biaya tambahan. Itu disebut dengan pinjaman. Dasar hukumnya apa? Karena kalau misalnya dasar hukum ini banyak banget, namun intinya adalah yang memberikan isyarat tentang tolong-menolong, seperti
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mengenai rukun dan syarat ariyah hampir sama dengan yang tadi, ada ijab qabul, sedangkan di sini Imam Syafi'i mensyaratkan adanya lafadz yang jelas, sedangkan Imam Hanafi cukup ada tindakan serah terima barang itu udah bisa menjadi syarat ijab kabul dalam pinjam meminjam. Tapi kalau Syafi'iyah memang harus ada lafadz aku pinjem ya dan lain-lain. Kemudian orang-orang yang meminjami, kalaupun orang-orang yang pinjam ini dalam fikih disyaratkan adalah mereka yang balik, berakal dan tidak berada di bawah perwalian orang lain, karena dia akan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan barang yang dipinjam. Kemudian barang yang dipinjamkan ini seperti apa? Yang pertama adalah dapat dimanfaatkan, dan yang kedua pemanfaatannya diperbolehkan. Berarti syaratnya harus sesuatu yang dibenarkan oleh syariah. Ketentuan-ketentuan bagi pinjam-minjam ini memang ada beberapa, kemudian saya rangkum yang mana setiap orang yang hutang ataupun yang pinjam itu wajib dibayar atau mengembalikan, karena orang-orang yang menunda-nunda bahkan tidak segera bayar hutang itu adalah termasuk perbuatan yang dosa. Kemudian tidak ada penambahan hutang kecuali atas kemauan yang berhutang, karena memang segala sesuatu yang ditarik secara biaya dalam pinjam meminjam itu disebut dengan riba kan gitu, kecuali memang ada keikhlasan atau kemauan dari si penghutang. Mohon maaf si yang berhutang. Dalam hal misalnya kita meminjam barang orang lain, di sini Imam Malik dan Abu Hanifah memperbolehkan untuk menyewakan kembali barang pinjaman, namun tetap harus menjamin keberlangsungan, keamanan dan juga kondisi barang yang ataupun barang yang uang ataupun barang yang dipinjam gitu ya. Ini Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kemudian si peminjam wajib menjaga barang pinjaman. Ini jelas banget. Dan yang terakhir terkait dengan tata krama, hendaknya seseorang itu hanya meminjam ketika memang membutuhkan dan mengembalikan jika dianggap sudah mampu. Akad yang selanjutnya akan kita bahas adalah rohan atau gadai, yang mana secara bahasa rohan ini artinya adalah thubut atau habsun, yaitu menahan, sehingga secara istilah diartikan sebagai menjadikan suatu benda yang bernilai itu tadi ditahan sebagai tanggungan utang. Dengan adanya benda tersebut bisa dikasih uang untuk utang, entah itu sebagian atau seluruhnya, maksudnya seluruh dari harta benda yang digadaikan tadi. Ini didasarkan pada satu hadis yang mengisahkan tentang Rasulullah SAW membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besi. Jadi memang inilah yang menjadi dasar hukum kebolehan menggunakan rohan, karena Nabi pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan. Kemudian mengenai rukun dan syarat gadai ada 4. Yang pertama adanya ijab kabul, kemudian adanya orang yang berakad seperti biasa. Namun kalau ini rohan sama dengan ariyah ya, jadi harus balik, berakal dan tidak berada di bawah perwalian, ditambah dengan mampu membelanjakan harta serta memahami hal-hal terkait gadai. Kalau sekarang karena sudah ada ketentuannya ya, harus dibaca lah ya, itu harus tahu apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi hak si orang yang menggadaikan. Kemudian syarat objek yang digadaikan adalah barang tersebut tidak dalam keadaan rusak. Jadi yang digadaikan harus sesuatu yang masih berharga lah ya, supaya si pemberi gadai tadi tidak rugi. Kemudian yang terakhir adalah adanya utang, karena memang tujuan dari orang menggadaikan barang itu kan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengambilan manfaat barang gadai nih? Kadang-kadang orang yang menerima gadai tadi itu kan punya banyak barang nih di kantornya nih, boleh nggak digunakan lagi? Kalau menurut jumhur ulama, si murtahin yang menerima gadai itu tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, karena Rasulullah pernah mengisyaratkan
dalam sebuah hadis bahwasanya setiap yang menarik utang, setiap utang yang mana diambil manfaatnya, maka itu kategorinya adalah riba. In jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi nggak boleh kalau menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad, kemudian Ishaq Al-Laif itu memperbolehkan pemanfaatan barang gadaian jika berupa dengan kendaraan atau binatang ternak. Ya karena memang itu adalah kalau nggak digunakan nanti malah jadi madharat, mungkin dipahami seperti itu. Kemudian untuk hal ini mereka mengambil dasar dari hadis Rasulullah yang mana hewan yang dikendarai ataupun dinaiki apabila digadaikan, dan susu dari hewan diminum apabila hewannya digadaikan, itu boleh. Bahkan itu sebagai bentuk biaya pembiayaan si barang yang digadaikan. Kayak misalnya kita menggunakan, kalau di zaman Nabi itu menggunakan untanya atau kudanya, maka kita juga harus memberi makan, memandikan dan lain-lain, memberi vitamin dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya itu adalah misalnya susu kambing atau sapi yang bisa menghasilkan susu, maka kita pun juga harus, si yang menerima gadai harus ngopeni lah. Kalau diambil susunya maka juga harus dikasih makan yang enak, kemudian dikasih vitamin misalnya, kemudian dikasih apa yang diperlukan oleh hewan tadi, karena kita sudah mengambil beberapa manfaat dari barang tersebut. Adapun ketentuan yang lain adalah barang yang digadaikan itu adalah di bawah pertanggungjawaban si penerima gadai. Jadi harus dijaga baik-baik di tempat yang bagus, tidak sampai rusak dan lain-lain. Kemudian dalam fikih tidak dianjurkan mengadakan syarat untuk menentukan kepemilikan barang gadai pada si penerima gadai sebagai pembayaran utang. Memang ini klise juga ya, kalau misalnya sekarang itu kan orang menjadikan itu sebagai jaminan. Jadi kalau misalnya si penghutang tadi itu nggak bisa bayar, kan akhirnya kan diambil dari barang jaminan tadi gitu. Tapi kalau menurut fikih memang itu tidak dianjurkan karena ditakutkan nanti hartanya itu lebih tinggi daripada nilainya, daripada hutangnya, sehingga akan merugikan si penghutang. Begitu juga dengan sebaliknya, jangan-jangan yang digadaikan lebih murah, tapi ini tidak mungkin terjadi karena sekarang orang yang mau menggadaikan barang kan juga harus melihat nilainya tuh berapa, baru bisa diutang berapa persen kan gitu. Jadi yang disyaratkan oleh fikih adalah bila lebih kembalikan, bila kurang tambahi. Tapi memang ini agak sulit ya, karena sudah menjadi satu lembaga pegadaian, butuh biaya operasional dan lain-lain. Jadi mereka pasti yang Jadi perusahaan-perusahaan gadai otomatis kan profit oriented gitu, akhirnya nggak mau rugi. Nah di sini yang menjadi yang beda gitu dari fikih. Tapi biasanya kan yang dihutangkan itu tidak jauh-jauh dari barang gadai yang ditahan di pegadaian. Ya kurang lebih seperti itu mengenai gadai ini. Bisa dilihat bahwasanya dalam akad muamalah akan terjadi banyak sekali pergeseran, perubahan dari apa yang terjadi zaman Nabi dengan sekarang, karena manusianya yang berubah dan teknologi juga mempengaruhi. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.